Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat perkembangan zaman, banyak hal. Kalau kita belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, sejarah dunia perjalanannya ditentukan oleh firman Tuhan. Jadi sejarah dunia menyesuaikan perjalanannya sesuai dengan apa yang dikata oleh firman Tuhan. Artinya apa? Bagi orang yang terus haus akan firman Tuhan, dia akan tahu tujuan arah hidupnya mau kemana. Dan dia tidak akan mungkin hidup sembarangan, tidak akan mungkin dia hidup biasa-biasa aja, tetapi dia mempersiapkan dirinya. Karena apa? Karena firman Tuhan yang rahasia itu bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi bagi orang yang mengenal Tuhan itu terungkap dengan jelas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bertanya kepada Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah sidang di pengadilan? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Coba kalau Bapak Ibu punya teman dan dia punya pengalaman sidang di pengadilan, saya tanya Bapak Ibu, kalau orang sidang di pengadilan, kira-kira itu dia sedang apa Bapak Ibu? Sedang apa? Sedang kasus. Ada lagi? Sedang berperkara. Dan kalau Bapak Ibu punya teman, coba Bapak Ibu tanya, pada saat kamu disidang, perasaan kamu seperti apa? Yang namanya mau ke belakang itu bolak-balik Bapak Ibu. Kepingin ke toilet itu bolak-balik. Karena rasa takut itu luar biasa. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan perkara yang sedang ia hadapi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu tahta pengadilan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Injil kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 dan sampai ayat yang ke-15, kita baca di situ. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Saya baca firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu aku melihat suatu tatah putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari penglihatan yang Tuhan sampaikan kepada Rasul Yohanes ketika berada di Pulau Patmos, Bapak Ibu, ini berbicara tentang kedatangan Tuhan, eskatologi. Bagaimana kedatangan Tuhan tidak bisa, hendak itu adalah sebuah kepastian dan tidak akan mungkin ditunda-tunda. Dan semua orang akan menyaksikan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam ayat yang ke-11, kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat atasnya, itu bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Tapi saya tidak bicara tentang masalah itu. Milenium. Saya tidak bicara kerajaan 1000 tahun. Tapi saya berbicara tentang kehidupan manusia saat berhadapan dengan tata pengadilan Kristus. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-11 tadi. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Di sini ada dua kata yang perlu digarisbawahi, yaitu besar dan putih. Kata besar itu megos, mega. Itu sesuatu yang belum pernah dijumpai oleh manusia ketika berhadapan. Ketika seorang koruptor itu berhadapan dengan hakim, itu aja takutnya bukan main. Bahkan kalau kita lihat, ketika kejaksaan itu melayangkan apa? Surat panggilan. Biasanya alasannya apa Bapak Ibu? Sakit. Kalau nggak sakit, kemana Bapak Ibu? Stroke. Ada lagi kalau nggak stroke apa Bapak Ibu? Keluar untuk itu rasa takutnya bukan main. Itu baru menghadapi hakim di dunia. Kecil itu. Tapi kata megos besar itu berbicara bahwa ketika seseorang dihakimi, maka nggak bisa enggak, dia harus berdiri di depan dengan rasa yang gemetar dan takutnya. Dan ketakutan itu tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Dan itu tidak pernah dijumpai di dunia ini. Kata besar. Aku melihat tata putih yang besar. Kata putih menjelaskan bahwa pengadilan yang dikerjakan oleh Tuhan, pengadilan tata putih itu, dia sebagai hakim, dan tentunya istilah putih menjelaskan bahwa keadilan yang akan Tuhan jatuhkan kepada setiap orang itu benar-benar sempurna. Adilnya tanpa cacat, adilnya tanpa noda sedikit pun. Artinya bahwa betul-betul adil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kita melihat kalau kita cross check perkataan firman Tuhan yang ada di dalam Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tinggal tetap. Apa maksudnya? Semuanya boleh berubah, tapi perkataan Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah firman itu? Kalau kita melihat di dalam Yohanes 17 ayat 17, firman itu adalah kebenaran. Dan Yohanes 1 ayat 14, firman itu memakai daging menjadi manusia. Dan firman itu tidak pernah berubah. Dan suatu saat kita akan berdiri di hadapan tahta itu, dan firman itu yang akan mengadili kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca tentunya dalam kitab Wahyu ini begitu mengerikan, begitu seharusnya membuat diri kita menjadi orang-orang Kristen yang mulai sekarang menentukan tujuan hidup kita itu harus dengan jelas. Ya. Ayat yang ke-12 klik. Lalu Yohanes katakan, aku melihat orang-orang mati. Apa saja Bapak Ibu? Besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Tidak peduli. Yang kecil statusnya, yang besar statusnya. Orangnya yang kecil, orangnya yang besar,
sosialnya, yang kecil, yang besar, semuanya tanpa ada yang tersisa. Harus apa Bapak Ibu? Berdiri di tahta itu. Bapak Ibu. Nah, lalu dibuka yang pertama semua kitab. Berarti bukan hanya satu kitab. Berdasarkan kitab Apokaliptis of Baruk, itu ayat yang ke-14, di situ dikatakan Bapak Ibu, bahwa kitab yang dimaksud itu ada dua. Yaitu kitab yang mencatat tentang perbuatan baik kita. Dan yang kedua, kitab kehidupan yang mencatat orang-orang yang sudah direncanakan Tuhan masuk surga. Perhatikan. Lalu dibuka yang pertama semua kitab. Dan semua kitab ini berbicara yang pertama adalah memuat catatan perbuatan manusia. Mulai dari lahir 0 sampai pada titik kematiannya. Artinya apa itu Bapak Ibu? Itu database-nya Tuhan. Dan itu yang suatu saat akan menjadi saksi ketika kita berdiri di depan tata anak domba itu. Makanya tidak ada satupun orang yang bisa tipu-tipu Tuhan. Tidak bisa. Kenapa demikian? Perbuatan yang kita lakukan itu sudah tercatat otomatis Bapak Ibu. Apa yang kita omong, yang suka ngerasani orang, yang suka ngomong meso, semua dicatat di situ dan semua itu akan menjadi kesaksian kita nanti. Jadi yang menjadi kesaksian diri kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan adalah hidup kita selama mulai titik kita dilahirkan sampai titik kita mati. Kalau di pengadilan Bapak Ibu, berapa alat bukti dinyatakan sah? Minim 2. Sudah cukup. Apa saja? Rekaman, betul kan? Video, kan gitu kan? Percakapan. Itu sebagai sumber apa? Bukti. Tuhan sudah itu melekat dalam diri kita. Itu yang akan menjadi saksinya. Kita gak akan mungkin bisa menipu Tuhan Bapak Ibu. Bukan sekedar perbuatan loh Bapak Ibu. Jadi kalau kitab yang pertama itu dibuka, ya, itu bukan sekedar perbuatan kita. Ya. Jadi kalau saudara ngomong gak karu-karuan, suka bicara kotor, semuanya itu terekam dalam buku itu. Kalau saudara itu ditampilkan, miliaran orang yang melihat pun mempertanggungjawabkan masing-masing mikire awake dhewe Bapak Ibu. Apa enggak gemeteran Pak Bu? Saudara yang suka berantem itu semuanya tertulis di situ tanpa ada yang tersisa dari apa yang kita lakukan. Bukan sekedar perbuatan kita, sampai sedetail apa yang saudara pikirkan itu tercatat juga di dalamnya. Ya. Pikiran-pikiran yang jorok, pikiran-pikiran yang tidak benar tercatat semuanya di kitab itu dan itu akan berbicara menjadi saksinya. Kalau di pengadilan Bapak Ibu, untuk membuktikan orang ini salah, dijatuhi hukuman atau dibebaskan, maka 2 alat bukti itu yang akan menjadi saksinya. Misalnya rekaman, putar. Gak bisa apa-apa Bapak Ibu. Saya menangani kemahasiswaan. Ini tanya kakak-kakak ini. Kalau menangani mahasiswa, itu misalnya Bapak Ibu, dia ini misalnya pacaran sebelum waktunya. Kan tidak boleh, ada tatibnya di situ. Pacaran sebelum waktunya. Lalu ada rumor isu yang berkembang. Saya nggak bisa langsung panisme seseorang, nggak bisa. Saya harus cari 2 alat bukti. Apa itu? Rekaman. Yang kedua,
Saksi mata, ada enggak saksi matanya? Kalau sudah 2, oke, bisa dipertanggungjawabkan, bisa Pak. Saya panggil yang bersangkutan. Silakan duduk. Sudah kalau duduk di kantor saya itu takutnya bukan main. Ketika ditanya, apakah kamu ini? Apakah kamu ini? Oh enggak Pak, serius enggak. Oke. 2 alat bukti masuk. Diam, enggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Tuhan Bapak Ibu. Bukan sekedar perbuatan, bukan sekedar pikiran, tapi motivasi kita itu pun tercatat di situ Bapak Ibu. Melayani Tuhan baik enggak? Melayani Tuhan baik enggak? Tapi kalau motivasinya jahat, itu enggak baik. Tetap itu jahat di mata Tuhan. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab yang satu ini merekam seluruh perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini. Dan itulah yang akan menjadi pendamping kita memberi kesaksian di hadapan tata anak domba itu. Dan kita nggak bisa tipu-tipu Tuhan, nggak bisa. Yang suka bohong, bertobatlah, karena sudah tercatat semua di situ. Berhentilah. Ya. Yang suka nggak jujur, masalah duit dan lain sebagainya dicatat semua perilaku kita, itu akan dibuka. Malu Bapak Ibu kita. Serius. Ya. Melayani Tuhan tapi uring-uringan terus, itu pun dicatat sama Tuhan, dicatat. Ya. Jadi ternyata hidup itu gak bisa main-main Bapak Ibu. Gak bisa main-main. Ketika saya merenungkan kemarin itu Bapak Ibu, dalam persiapan, ya, mulai hari Jumat, saya renungkan, saya menetaskan air mata. Tuhan, banyak hal waktu yang sudah saya lewati, dan saya sudah menuliskan di buku itu kehidupan yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Tidak ada satupun orang yang bisa menolong masalahnya Pak Bu. Kalau di dunia Bapak Ibu, hakim bisa disuap, di lobi-lobi, lobi-lobi nanti dikuati ya di sini ya. Kapolri juga nanti coba ya, kejaksaan, Mahkamah Agung, coba semuanya dikasih beres Bapak Ibu. Ini siapa yang bisa nyogok Bapak Ibu? Semua terang beneran Bapak Ibu. Ya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Apa itu Bapak Ibu kitab yang lain yang dimaksud di sini? Yaitu kitab kehidupan. Apa isi kitab kehidupan? Kitab kehidupan adalah berbicara tentang mencatat nama-nama orang-orang yang masuk di dalam pilihan Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita tercatat nama kita dalam kitab kehidupan itu? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Karena ayat yang terakhir tadi di dalam ayat yang ke-15 bunyinya apa Bapak Ibu? Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, nasibnya seperti apa Bapak Ibu? Ia harus dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dan itulah kematian yang kedua. Kematian itu ada 2 Bapak Ibu. Kematian yang pertama, beralihnya, berpisahnya tubuh dengan roh. Itu kematian yang pertama. Tapi ternyata ada kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu adalah putusan dari sebuah hakim, menyatakan orang itu namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Dia harus mati yang kedua kali, yaitu untuk selama-lamanya. Ngeri Bapak Ibu, lah iso balik nggak popo. Iya kan? Seperti yang diceritakan dalam Injil Lukas, orang yang sangat kaya dengan Lazarus, dengan orang yang miskin itu,
Lazarus orang miskin membutuhkan bantuan, tapi orang kaya nggak peduli dengan itu. Dua-duanya mati. Satu masuk mana? Satunya di bangkuan Abraham. Satunya di mana? Di neraka, di Hades. Lalu dia teriak, Bapak Abraham, tolonglah aku. Suruhlah siapa? Lazarus untuk mencucukkan. Minta satu tetes air aja nggak dapat, Bapak Ibu, di neraka itu. Satu tetes air nggak dapat. Suruhlah Lazarus datang kepadaku. Aku menderita di tempat ini. Menderita. Kenapa demikian? Karena namanya dia tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat ngeri sekali ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut apa Bapak Ibu? Perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Semua mempertanggungjawabkan masing-masing. Gak bisa contekan Bapak Ibu. Nunut pun gak iso. Semua masing-masing mempertanggungjawabkan. Ya. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Perhatikan di sini. Apa maksudnya? Laut kok menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Jadi begini Bapak Ibu. Di dalam kepercayaan Timur Tengah kuno, pada zaman sebelum Masehi Bapak Ibu, orang yang mati lalu nggak dapat kubur, tempat kubur. Jadi jasadnya itu ditelantarkan seperti itu, kan nggak dikubur kan? Nah, orang seperti ini nasibnya, rohnya itu surga nggak terima, neraka nggak terima. Artinya apa? Genta. Sampai sekarang dipercayai kan? Betul ya? Sampai sekarang dipercayai. Rohnya itu gentayangan. Artinya bahwa laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Orang yang nggak dikubur, yang mati di laut pun, ya, kendati pun orang memiliki kepercayaan seperti itu di timur, ya, kuno itu, tetap aja mereka harus menghadap kepada siapa? Menghadap kepada siapa? Tahta Tuhan. Gak peduli matinya kecemplung laut kah? Gak peduli matinya gak dikubur kah? Gak peduli matinya itu masih bayi kah? Gak peduli cara matinya ketabrak kah? Semuanya. Mungkin orang memiliki kepercayaan itu rohnya gentayangan dan lain sebagainya. Tetap harus menghadap tata pengadilan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan dikatakan selanjutnya, dan maut atau kematian itu. Kerajaan maut, ternyata maut itu ada kerajaannya juga Bapak Ibu. Ya. Menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Menyerahkan kerajaan maut itu, alam maut. Kalau saudara kita sepupu bilangnya alam barzakh. Lah alam kerajaan maut itu menyerahkan kepada tata pengadilan Kristus. Tidak ada yang tersisa. Mulai dari Adam sampai nanti kedatangan Tuhan. Tidak tahu jumlahnya berapa miliar manusia. Sekarang aja 8 miliar ya Bapak Ibu ya. Manusia. Itu dari Adam sampai nanti kedatangan Tuhan. Coba bayangkan. Nggak ngerti Pak. Karena kekal Pak. Nggak ada hari di sana Pak. Nggak ada waktu lagi di sana Pak. Nggak ada waktu masalahnya. Selama-lamanya. Perhatikan di situ. Yang tidak terkubur pun rohnya harus berhadapan dengan Kristus. Yang terkubur pun di alam maut
dia pun harus berhadapan dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Ketika Tuhan sudah memutuskan, jadi kalau Tuhan katakan, aku akan datang menjadi pemisah antara apa Bapak Ibu? Antara apa Bapak Ibu? Pemisah domba dengan tahu karakter kambing? Tahu karakter kambing? Wangel diatur. Itu kambing. Ya. Bukan sekedar otak apa namanya itu? Kepala apa? Kak, kalau orang timur kepala batu enggak. Tapi ada yang kepala angin. Tahu kepala angin? Susah sekali itu. Juga diatur. Itu karakter kambing. Domba selalu bergantung sama gembalanya. Kemana saja gembala itu pergi, dia ikut. Makanya Tuhan katakan, aku mengenal domba-dombaku. Aku mengenal satu. Kenapa? Karena domba adalah milikku. Semua di tempat ini domba-dombanya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jangan sampai ada yang kambing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengerikan. Yang namanya kematian yang kedua itu mengerikan. Setelah putusan itu dijatuhkan, kamu termasuk kambing atau kamu termasuk domba. Kalau kamu kambing, kematian yang kedua harus engkau jalani. Tapi bagi yang berkarakter domba, dia akan menerima upahnya. Dan ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Klik ayat berikutnya. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya, diapakan di situ? Ia akan dilemparkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bisa membayangkan bahwa ketika seseorang berdiri di hadapan Tuhan di tahta pengadilan Kristus, itu seperti orang yang kebelet itu loh Bapak Ibu. Gak bisa diwakili. Ya, gak bisa diwakili kan? Gak bisa. Apalagi perut suwakit, terus naik sepeda motor, semua disualipi kan? Gak bisa diwakili masalahnya. Apalagi berhadapan dengan Tuhan, Pak Bu. Apa enggak gemetar itu? Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita tahu nama kita tertulis atau tidak tertulis dalam kitab kehidupan? Karena apa? Kitab kehidupan itu mencatat nama-nama orang yang akan mewarisi kerajaan surga. Tapi bagi orang namanya yang tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, pasti mengalami kematian yang kedua, yaitu mati selama-lamanya, terpisah dengan Tuhan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, saudara, apakah Bapak Ibu nama-namanya tercatat dalam kitab kehidupan ini? Sekali lagi, sedih saya. Apakah Bapak Ibu yakin nama Bapak Ibu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan? Buktinya apa? Buktinya apa? Pak Bu, yang jadi pendeta Pak Bu, ya, itu pun ada, nanti masuk neraka itu ada. Yang jadi majelis itu ada pun, tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan, masuk neraka juga, iya kan? Apalagi yang rajin ke gereja, apalagi yang nggak rajin gitu loh. Lah iya kan? Lah indikatornya apa
Bapak Ibu? Kita dengan yakin mengatakan bahwa nama saya sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Apa Bapak Ibu? Kasih karunia. Ada yang lain? Halo. Iman menjadi dasar kesaksian Bapak Ibu ketika berdiri di depan tata anak domba itu. Tidak ada yang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah engkau benar-benar beriman kepada Kristus? Karena tandanya jelas, bagi orang yang menerima anak domba itu, darah anak domba itu telah menyucikan hidupnya. Dan orang yang sudah disucikan hidupnya, dia mampu berdiri di depan tata anak domba. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Ya, dengan segenap hati, seperti janji pernikahannya, Pak ya. Iya. Menjadi sebuah pertanyaan lagi. Apa itu iman menurut Bapak Ibu? Dan praktek iman itu seperti apa? Karena iman tanpa perbuatan itu mati, nol. Karena makanya tadi itu kitab yang pertama ditulis di situ mencatat apa? Mencatat apa Bapak Ibu kitab yang pertama tadi? Semua perbuatan. Perbuatan kita baik ataupun jahat dicatat lengkap sesuai dengan perjalanan hidup kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, oke, iman. Sekarang saya tanya, iman yang seperti apakah itu? Ini penting loh Bapak Ibu. Orang beriman di dalam Kristus itu gini loh Bapak Ibu. Tantangannya, ya. Itu diuji dengan tantangan-tantangan seperti itu. Tapi kalau tantangan-tantangan seperti itu, ya bisa menggugurkan imannya, kan gitu. Itu sebenarnya bukan iman, itu perasaan. Bisa paham Bapak Ibu? Bisa paham. Kalau saudara ditantang pilihan dengan pilihan, kau mau hidup bersekutu dengan Tuhan atau kau bikin acara yang lain? Loh, ini pilihan. Iman bisa ditunjukkan melalui perbuatan kita, betul ya, Bapak Ibu? Kalau saudara misalnya, istri saya bilang cinta, aku cinta sama kamu, Pak. Atau sebaliknya, aku cinta sama kamu, Ma. Tapi kan harus ada buktinya itu. Betul ya? Cinta itu bisa dibaca kalau dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Gak bisa saya cuma ngomong aku cinta, titik, gak bisa. Buktikan dengan perbuatan. Ketika sakit, saya yang merawat, saya yang masak, saya yang cuci. Itu bentuk-bentuk dari cinta. Sama iman itu seperti itu. Saudara gak bisa berkata aku beriman kepada Tuhan, tetapi perbuatan kita tidak ada bedanya dengan orang dunia. Yang suka mati ya mati. Yang suka berkata kotor yang berkata kotor. Yang suka gak jujur yang gak jujur. Gak bisa Bapak Ibu. Jadi bicara iman selalu ada kaitannya dengan bukti. Bukti itu adalah perbuatan. Makanya kitab yang pertama tadi adalah mencatat semua perbuatan. Apakah perbuatan yang baik ataupun yang jahat. Nah, di sini Bapak Ibu, ngeri sekali bagi orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Dipastikan dia akan menderita selama-lamanya. Orang yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan adalah orang yang beriman kepada Kristus saja, tidak ada yang lain. Maka berhentilah kalau Bapak Ibu masih percaya dengan tahayul-tahayul. Kalau keluar rumah saat mengandung harus pakai gunting. Ini ada yang mengandung ya di sini ya, Kakak ya. Ya, enggak usah dipercayai seperti itu. Ya.
Di sini harus ditaruh paku, ditaruh palu, obeng. Itu toko bangunan namanya. Nah ini kan bukan, ini yang dipercaya seperti ini, Bapak Ibu. Ini mendua hati namanya. Iya kan? Tidak bisa. Iman kepada Kristus saja, tidak ada yang lain. Itu iman. Iya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, dipastikan dia akan terpisah dengan Kristus. Maka undangan Tuhan jelas sekali kepada orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan adalah orang yang berkarakter domba. Karena Tuhan mengenal suara domba-dombanya, bukan kambing. Hampir mirip-mirip, tapi ternyata Tuhan bisa membedakan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kita percaya ya, nama kita sudah tercatat kan dalam buku kehidupan itu, Bapak Ibu? Amin. Amin. Sekarang ada tugas dari kita. Banyak orang yang belum tahu hal ini. Dan kita nggak tahu siapa saja yang namanya tercatat. Betul? Betul? Kita nggak ngerti. Bisa ada orang yang sedang menunggu di luar sana tentang kabar baik itu. Tapi mungkin di antara kita menutup mulut kita untuk tidak bersaksi tentang jalan itu pergi ke sana. Saudara, ini sebuah kisah nyata. Ada dua mahasiswi, dia yang kuliah di satu tempat yang sama, satu kelas juga. Satunya anak Tuhan yang begitu taat sekali ke gereja, dia rajin dan lain sebagainya. Nah, dia di kelas itu punya teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu saat anak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia datangi deket-deket sama dia. Dia bilang, boleh enggak aku ajaklah ke gerejamu. Tapi ini sungkan Bapak Ibu, takut dalam hatinya. Tapi dia tidak mau mengungkapkan. Cuma dengan bahasa yang halus dia katakan menolak gini, lain kali aja ya. Nanti pasti aku ajak, lain kali aja. Terpaksa dia membalas ya dengan lemparan senyum. Lain kali aja dia terima, tapi dalam hatinya ada dorongan kepingin tahu, mengenal Tuhannya anak ini. Pulanglah. Besok ketemu lagi Bapak Ibu. Jadi kapan ngajak aku? Cerita dong. Aku pingin tahu itu. Nantilah, pokoknya nanti. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka pulang. Nah, ketika mereka pulang, sama-sama pulang ke rumah masing-masing. Malam hari itu, Bapak Ibu, anak yang belum percaya kepada Tuhan itu, dia kecelakaan dan akhirnya meninggal malam itu juga. Jam 11 malam meninggal. Lah anak ini jam 10 sudah tidur, yang anak Kristen tadi, ya, mahasiswa Kristen itu. Tapi pada saat itu dia terjaga, kaget sekali karena ada suara teriakan yang menutup hati nurani. Kenapa Rin kamu itu egois? Kenapa Rin kamu itu tidak mau memberitahukan tentang jalan keselamatan itu kepadaku? Kenapa kamu jadi orang Kristen yang menutup mulutmu untuk tidak mau mengabarkan sukacita itu kepadaku? Dia kagetlah. Besok paginya Bapak Ibu, karena waduh, Tuhan tegur aku nih, tegur aku. Aku harus kasih tahu temanku. Aku harus kasih tahu temanku tentang jalan keselamatan itu. Akhirnya dia sudah rencanakan bahwa dia mau ngajak temannya itu. Tiba-tiba dia ke kampus. Dia nggak lihat, nggak dengar kalau temannya itu sudah dipanggil Tuhan malam harinya itu. Teman-temannya ngomong, loh Rin, kamu nggak ngelayat ah?
Ngelayat. Kenapa? Lu itu lo sahabatmu sudah meninggal. Hah? Kapan? Tadi malam. Karena apa? Kecelakaan. Lalu dia pergi, nggak percaya. Kenapa? Karena sudah guyon-guyon sorenya itu sama dia. Akhirnya dia cepat, Bapak Ibu, dia naik mobil dan dia menuju ke rumahnya sahabatnya itu. Dan di situ begitu banyak yang namanya selamat berduka cita. Oh, turut berduka cita. Berarti nggak tidur gitu loh Bapak Ibu. Pak Bu, dia nggak percaya Pak Bu. Langsung dia masuk ke dalam rumahnya almarhum itu. Dan betul almarhum itu sudah dikebumikan paginya. Dia nangisnya bukan main, dia menyesalnya bukan main. Karena apa? Dia terlambat dengan kesempatan yang ada itu. Pak Bu, kita lihat di sini. Klik, Mas. Kita lihat. Coba kita punya gambaran di sini ya. Enggak, belum, masih jalan. Oh. Sudah ngulang? Sudah selesai, Mas? Oh, belum. Ya, berikutnya kita lihat video yang berikutnya.
Oke Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, video yang pertama adalah sebuah tempat, video yang kedua adalah sebuah tempat. Bapak Ibu kalau disuruh milih, Bapak Ibu pilih yang mana? Ini yang bikin video masih kurang. Karena kalau Bapak Ibu baca, itu tidak pernah didapatkan dalam dunia. Kengeriannya itu dahsyat dan luar biasa. Karena tidak ada satupun anugerah Tuhan bagi yang menolak Kristus. Dan itu perbuatan kitab yang pertama itu tadi Bapak Ibu mencatat kesaksian setiap orang. Maka bagi orang yang menolak Kristus, perbuatan, perkataan, pikiran, sikap hatinya akan bersaksi bahwa orang itu menolak Kristus. Dan bagi orang yang menolak Kristus, jelas sekali dia tidak akan mungkin hidup bersama dengan Kristus. Ya kan? Tidak mungkin. Dia punya tempat tersendiri. Ya, karena di surga nggak cocok masalahnya. Di surga Tuhan akan dandani hidup kita dengan luar biasa. Begitu damai, tidak ada ratap tangis, nggak ada kesusahan. Bapak Ibu, kesusahan Bapak Ibu, apa yang menjadi alasan kesusahan Bapak Ibu? Penderitaan Bapak Ibu, sakit gigi, sakit lambung, sampai hari ini yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, ekonomi Bapak Ibu, semua alasan itu bisa membuat kita menangis. Tapi di tempat ini Bapak Ibu, tidak ada satu tetes air mata yang jatuh. Ya, maka kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Karena perbuatan kita tidak akan mungkin sia-sia. Perbuatan baik yang kita kerjakan tidak mungkin sia. Kendati pun orang merendahkan orang, meremehkan orang, memandang hina, tidak usah peduli. Bikin terus, berbuat baik terus. Amin. Karena apa? Semuanya itu kembali kepada diri kita kok. Ya. Jadi, sebagai kesimpulan, di situ dikatakan, semakin kita memahami betapa ngerinya penderitaan di neraka, semakin mendorong harapan kita untuk merindukan surganya. Coba kalau Bapak Ibu memikirkan betapa ngerinya kehidupan di neraka itu, saudara termotivasi untuk merindukan apa? Surga. Jadi saya ketika merenungkan, betul-betul mengalami hadirat Tuhan luar biasa. Saya alami bagaimana Tuhan memberikan damai sejahtera ketika merenungkan ayat ini. Begitu luar biasa dan indah sekali Bapak Ibu. Makanya kalau dunia menjadi tujuan Bapak Ibu, maaf, tidak ada di tempat ini. Kalau dunia menjadi arah hidup kita, maaf, di tempat ini tidak memberikan hal itu kepada Bapak Ibu. Yuk, kita sama-sama mulai memikirkan, menata jalan hidup kita Bapak Ibu. Karena nggak main-main hidup kita. Tadi pagi Bu Ani cerita, padahal ya nggak ada hujan, nggak ada angin gitu ya. Ada sopir gereja di salah satu gereja tertabrak, nggak tahu siapa yang menabrak. Diberitakan meninggal. Padahal dia sendiri gak kepikiran juga itu. Tapi puji Tuhan, di dalam Tuhan gak peduli. Ya, matinya dengan cara bagaimana, gak peduli. Yang penting beriman kepada Kristus. Kitab kehidupan mencatat nama-nama orang yang terdapat di dalam dirinya darah Kristus. Maka Bapak Ibu, darah Kristus itulah yang menjadi tanda bahwa orang-orang itu namanya tercatat dalam kitab kehidupan.
Semuanya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengalami penebusan Kristus? Halo? Sudah mengalami penebusan darah Kristus? Itulah orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Bersyukurlah. Tapi gak boleh berhenti di sini. Kalau kita sudah tahu bahwa tanda nama-nama orang yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan, maka kita tidak boleh diam, harus cerita. Kita sampaikan jalan kebenaran itu, hidup kekal itu di dalam Kristus itu kepada orang lain. Pak, gimana kalau orang itu menolak? Gak masalah, yang penting engkau sudah bersaksi. Jangan sampai Bapak Ibu, orang yang paling dekat dengan kita gak mendengar kesaksian itu, berdosa kita di hadapan Tuhan. Yuk, itu tugas kita. Layani Tuhan sungguh-sungguh, karena semuanya itu tercatat. Apa yang Bapak Ibu kerjakan dalam pekerjaan Tuhan, dalam rumah tangga Bapak Ibu, dalam semua aktivitas yang saudara lakukan, ingat baik-baik, itu tercatat secara otomatis dalam kitab yang sudah disiapkan Tuhan itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita naikkan satu pujian Bapak Ibu. Lagu ini berbicara tentang kesiapan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sudahkah kita siap sedia? Mari kita mempersiapkan diri. Biarlah firman Tuhan ini mengoreksi diri kita masing-masing. Apa yang engkau lakukan, ingat baik-baik, tidak ada satupun peristiwa yang engkau kerjakan, engkau lakukan tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan ingat, hal itu dicatat oleh Tuhan saat kita lahir sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Buatlah sesuatu yang baik dan benar di mata Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang bergumul. Biarlah pergumulanmu menghantar pada diri setiap kita masing-masing untuk menemukan arah tujuan yang jelas, yaitu kepada Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Sudahkah kita siap sedia, amin, menghadapi datangnya Yesus. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari sembah Dia, mari kita sembah Yesus. Dia Raja di hadapan kata, di hadapan kata kemuliaan yang dalam masih ada. Dengan sungguh-sungguh katakan haleluya. Di hadapan tatamu ya Tuhan, kami menghadap dengan rasa takut dan gentar. Oh, selamat
kasih yang setia menghadapi datangnya Yesus telah kembali untuk menangkan kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus yang Raja di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus yang Raja di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini, selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mengoreksi diri masing-masing. Temukan arah tujuan hidup saudara dan seriuslah dengan hidup yang ada. Jangan pernah menjadikan dunia yang fana ini menjadi tujuan hidupmu. Karena dengan jelas langit dan bumi akan lenyap dan berlalu. Hanya tinggal iman yang sanggup berdiri di hadapan tata anak domba. Maka Tuhan katakan, ketika aku datang ke dalam dunia ini, apakah ku dapati iman di dalam dunia ini? Dan hari ini, mari kita sama-sama mengoreksi diri kami, diri kita. Apakah kita ini sudah benar-benar beriman di dalam Kristus? Kita luruskan tujuan hidup kita. Kristuslah yang menjadi tujuan hidup kita, bukan dunia ini. Dunia ini akan hancur, dunia ini akan lenyap, dunia ini akan luluh lantah, fana, Bapak Ibu. Segala perkara-perkara yang engkau hadapi, mungkin sekarang ini engkau sedang bergumul berat, engkau jalani kehidupan yang ada. Tapi ingatlah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua. Mungkin engkau sedang berharap sesuatu, tetapi apa yang engkau harapkan tidak terjadi dalam hidupmu. Akhirnya engkau kecewa kepada Tuhan. Hari ini minta Tuhan memulihkan hidupmu. Jangan pernah terbesit untuk meninggalkan Tuhan. Jangan pernah terbesit untuk meninggalkan pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Jangan pernah terbesit dalam pikiranmu untuk berupaya meninggalkan pelayanan. Seberat apapun, ingat baik-baik. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Kristus. Kalau Tuhan izinkan hari ini bebanmu berat, Tuhan sudah berfirman, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku memberikan jawaban atas pergumulan dalam hidupmu. Percayalah Bapak Ibu, percayalah. Tuhan tidak salah merancang hidup Bapak Ibu.
Kendati pun saat ini engkau sedang bergumul dan masuk di dalam padang gurun, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Belajarlah setia kepada Dia. Belajarlah taat kepada Dia. Belajarlah untuk memberi yang terbaik untuk Dia, karena Dia sudah memberi yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Bila firman-Mu terus mengajar, mendidik kami dan menerangi langkah hidup kami, supaya jalan kami menemukan tujuan yang jelas, garis yang sudah Tuhan tentukan bagi kami masing-masing, yaitu Kristus Tuhan kami, Kristus Allah kami, Kristus Raja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sudah diberkati Tuhan kita bersama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.